Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu dosen Ibu Adista Setiarini selaku dosen pengampu sosiologi politik dan teman-temanku semua manajemen semester 5 yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Nano Ruminto, yang kedua ada Mbak Alif Zufa Aninda, dan yang ketiga ada Mbak Marita Nur Saputri. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul ilmu politik. Apa sih ilmu politik itu? Ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan, cabang ilmu sosial yang membahas tentang teori dan praktik politik secara deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Istilah ilmu politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti kota atau negara kota. Dari kata polis itu diturunkan kata politis, warga negara, dan politikus adalah kewarganegaraan. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama ada bidang teori politik, yang kedua ada bidang lembaga politik, yang ketiga ada bidang kepartaian, dan yang terakhir ada bidang hubungan internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ninda. Baik, terima kasih Miss Danung. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Miss Danung, yaitu tujuan dan fungsi ilmu politik. Ada 3, yaitu yang pertama perspektif intelektual, kemudian perspektif politik, dan yang terakhir perspektif ilmu politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu yang pertama hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Keterkaitannya dapat dilihat pada hubungan di mana sosiologi banyak membantu memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Hubungan ini tampak pada pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Kemudian yang ketiga, hubungan sejarah dengan politik. Sejak dahulu, kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marita. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang keempat, hubungan geografi dengan ilmu politik. Hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis seperti bentuk daratan, perbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk, kesuburan dan kandungan mineral yang dimilikinya, maupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataukah terpencil. Semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Yang kelima, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Kehidupan politik dan kehidupan ekonomi selalu saling mempengaruhi. Aktivitas politik amat sulit dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Yang keenam, hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi banyak mempelajari aspek-aspek intern seperti motivasi, sikap, minat, karakter, prestasi, dan lain sebagainya, dan proses mental yang terjadi. Dengan menggunakan analisis psikologi, kita dapat mengetahui beberapa aspek seperti latar belakang pemimpin, apakah dia berhasil atau gagal, ditinjau dari aspek individunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.